Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di kelas online kerjasama antara PAL TV, Harian Sumatera Express, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hidayah Amelina, Ibu mengajar geografi di SMA Negeri 1 Palembang. Bila di segmen sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pelajaran matematika, maka di segmen ini kalian akan belajar geografi. Dan juga kita akan membahas soal-soal yang sudah diterbitkan di Harian Sumatera Express pada tanggal 1 Oktober tahun 2020 yang lalu. Untuk itu anak-anak siapkan alat tulis dan Harian Sumatera Express. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalian bisa telepon di 0711 3822. Baik, langsung saja kita mulai. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai dinamika atmosfer dan dinamika hidrosfer. Materi ini dapat kalian jumpai di mata pelajaran geografi kelas 10 semester genap. Untuk anak-anak yang kelas 12, materi ini merupakan materi yang setiap tahunnya akan muncul di soal-soal ujian akhir kalian. Maka dari itu disimak baik-baik. Oke, dinamika atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Unsur yang terdapat di dalam atmosfer bumi adalah yang terbanyak itu nitrogen sebanyak 78,08%. Kemudian disusul oksigen, argon, karbon dioksida, ozon, dan gas-gas lainnya. Di dalam atmosfer sendiri terdapat beberapa lapisan lagi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Dan atmosfer yang ada di bumi juga merupakan tempat terjadinya iklim dan cuaca. Kita lanjutkan ke dinamika hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air. 70% bumi terdiri dari air. Air yang ada di bumi terdiri dari air di daratan, yaitu berupa sungai, danau, rawa, dan air tanah, dan juga air yang ada di lautan. Lanjut kita ke pembahasan soal. Berikut ini adalah soal USBN tahun 2019. Soal nomor 1. Perhatikan lapisan atmosfer berikut. Lapisan atmosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang atau sinyal radio komunikasi ditunjukkan oleh angka A1, B2, C3, D4 atau E5. Baiklah anak-anak, kita bahas dulu sebelumnya fungsi masing-masing dari lapisan udara yang ada di lapisan atmosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya itu adalah sampai ke 10 km. Di lapisan ini tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Contohnya seperti hujan, petir. Kemudian di lapisan yang kedua itu adalah lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer ini banyak terkonsentrasinya ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga, lapisan mesosfer, berfungsi untuk melindungi bumi dari hantaman meteor. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki suhu yang tertinggi dan terdapat aurora, dan juga di lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang elektromagnetik. Salah satunya adalah gelombang radio. Dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer, lapisan yang terluar dari bumi. Sehingga kita dapat jawabannya, yaitu lapisan yang memantulkan gelombang radio adalah lapisan ionosfer yang terdapat pada lapisan nomor 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Berapakah suhu udara bila kota A memiliki ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut? A 17,3%, B 18,3%, C 19,3%, D 20,3% atau maksudnya derajat, atau E 21,3 derajat Celcius. Oke, kita lihat dulu ini dilihat dari sifat lapisan troposfer di bumi. Jadi semakin tinggi tempat maka suhu udara akan semakin
turun. Setiap kenaikan 100 meter itu suhu akan turun 0,5 derajat Celcius, atau kalau di tropis itu 0,6 derajat Celcius. Rumusnya untuk menghitung suhu di ketinggian tempat adalah Tx sama dengan T0 dikurang 0,6 derajat Celcius dikali H/100. Tx adalah suhu yang dicari, To adalah suhu awal, dan H adalah ketinggian. Namun bila yang diketahui hanya ketinggian saja, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan 26,3 dikurang 0,6 dikali H/100. 26,3 derajat dikurang 0,6 dikali H-nya tadi 1500 dibagi 100. 1500 dibagi 100 hasilnya 15, kita kalikan dulu dengan 0,6, hasilnya 9. 26,3 derajat tadi dikurang dengan 9, hasilnya adalah 17,3 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 3, masih di soal USBN tahun 2019. Menurut Iklim Junghun, pada gambar berikut ini yang bertanda X cocok untuk tanaman A. Tebu dan padi, B. Tembakau, kopi dan coklat, C. Kopi, teh, kina, dan sayuran, D. Rumput dan perdu, atau E. Lumut. Oke, jadi kita lihat gambarnya di sini. X itu ada di baris yang kedua, 600 meter. Kita lihat dulu jenis-jenis iklim ini ada 5, diantaranya iklim matahari, iklim Köppen, iklim Junghun, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Alderman. Sedangkan yang ditanyakan adalah iklim Junghun. Iklim Junghun ini membagi atau mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanaman. Jadi setiap ketinggian tempat, tanaman yang akan tumbuh itu berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini, di zona panas, zona yang paling bawah dari 0 sampai 600 meter mdpl, itu tanaman yang dapat hidup adalah padi dan tebu. Kemudian 600 sampai 1500 itu ada di daerah sedang atau zona sedang. Tanaman yang dapat hidup itu adalah tembakau, kopi, dan coklat. 1500 sampai 2500 zona sejuk itu kopi, teh, kina, dan sayuran. Sedangkan di atas 2500 ini tidak ada lagi tanaman budidaya yang dapat hidup. Yang ada adalah tundra atau padang lumut. Sehingga didapatkan jawabannya adalah B, tembakau, kopi, dan coklat. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Berdasarkan pola aliran sungai, termasuk pola aliran sungai apa jika dilihat dari gambar berikut ini? Oke, silakan dilihat di sini. Ini adalah pola aliran sungai yang dilihat dari atas permukaan bumi. A. Anular, B. Radial, C. Dendritik, D. Rektangular, atau E. Paralel. Oke, anak-anak, kita lihat dulu jenis-jenis pola aliran sungai itu ada 8 jenis. Pola aliran yang pertama itu bernama dendritik, ya. Dendritik ini pola aliran sungai yang menyerupai sirip daun dan terdapat di daerah dataran rendah. Pola aliran yang kedua ini adalah rektangular. Pola aliran sungai yang berbentuk siku-siku antara anak sungai dengan sungai induknya dan terdapat di daerah patahan. Pola aliran sungai yang ketiga ini adalah pinet. Pinet adalah pola aliran sungai yang membentuk sudut lancip. Nah, pola aliran sungai ini banyak terdapat di daerah lereng yang curam. Pola aliran yang keempat itu trelis. Trelis adalah pola anak sungai yang membentuk sudut 90 derajat yang terdapat di daerah lipatan. Yang kelima, pola aliran anular. Pola aliran anular ini adalah anak sungainya melingkar karena dia terdapat di daerah kubah atau dome. Yang berikut ada pola aliran paralel, aliran di daerah luas dan miring.
Yang ketujuh dan kedelapan itu adalah radial. Ini sama-sama radial, cuma bedanya ada radial sentrifugal, ada radial sentripetal. Pola aliran radial sentrifugal ini adalah pola aliran sungai yang memusat ke suatu cekungan. Sedangkan pola aliran sentripetal itu adalah pola aliran yang menyebar. Sedangkan kita lihat gambarnya di sini, pola alirannya ini menyerupai sirip daun, sehingga didapat pola alirannya adalah dendritik yang terdapat di daerah dataran rendah dan jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. Zona laut dengan ciri-ciri kedalaman antara 200 sampai 2000 meter dan sinar matahari sudah tidak tembus sampai ke dasar laut karena tumbuh-tumbuhan laut jumlahnya terbatas. Demikian juga binatang-binatang lautnya disebut zona. Sebelum kita membahas soal yang ini, kita lanjutkan. Kita jeda iklan berikut ini. Baik anak-anak, masih di kelas online. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal tadi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalian dapat menghubungi di nomor telepon 0711 3822. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di soal nomor 5. Jadi zona laut yang terletak di antara 200 sampai 2000 meter disebut zona alitoral, neritis, batial, abisal, atau hadal. Baik, kita lihat dulu. Oke, kita terima telepon dulu. Iya, silakan. Halo. Halo. Dengan siapa dan di mana? Saya Muhammad Rizky Ramadan dari SMA Negeri 1 Palembang. Iya, halo. Halo, Bu. Halo. Saya Muhammad Rizky Ramadan dari SMA Negeri 1 Palembang. Ingin bertanya tentang Baik, kita lapisan lanjutkan atmosfer tadi, Bu. sambil menunggu telepon. Halo. Iya, halo. Ibu, saya Muhammad Rizky Ramadan Oh ya, silakan. Rizky dari mana? dari SMA Negeri 1 Palembang. Oke, SMA Negeri 1 Palembang. Saya ingin Silakan bertanya pertanyaan. tentang materi atmosfer tadi, Bu. Iya, Kan salah satu atmosfer tadi ada lapisan yang bernama mesosfer, iya. yang berfungsi untuk melindungi bumi dari meteor. Di mana pada saat meteor masuk ke bumi akan terbakar habis atau tersisa serpihan-serpihan saja hingga masuk ke bumi. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana dengan nasib pesawat ulang-alik yang akan masuk ke bumi dari luar angkasa? Mengapa pesawat ulang-alik bisa menembus lapisan mesosfer dan tidak terbakar seperti yang dialami oleh meteor? Oke, ya, terima kasih Rizky, pertanyaannya bagus sekali. Ya, anak-anak, jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau di lapisan mesosfer itu berfungsi untuk melindungi bumi dari hantaman meteor. Jadi pada saat meteornya akan masuk, dilindungi oleh mesosfer, karena di sana ada gaya gesekan yang membuat mesosfer itu hancur dulu sebelum dia jatuh ke bumi. Nah, pertanyaannya adalah bila itu terjadi pada pesawat ulang-alik yang akan masuk lagi ke permukaan bumi, apa yang terjadi? Apakah terbakar juga? Nah, inilah yang berguna dalam saintis ya. Jadi para ilmuwan sudah mempelajarinya dan bagaimana cara menanggulanginya. Pesawat ulang-aliknya diberi perlindungan khusus, diberi perlindungan tambahan yang dinamakan heat shield. Ya, heat shield itu mengandung lapisan-lapisan yang tahan panas dan tahan dari gaya gesekan. Jadi antara lain ada berilium dan tungsten dan berbagai bahan karbon yang digunakan untuk melindungi dari panas tersebut. Mudah-mudahan dapat tercerahkan ya, Rizky. Baik, kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 5.
Kita lihat dulu di zona-zona kedalaman laut ini ada 5 zonanya ya anak-anak. Zona yang pertama itu adalah zona litoral, zona yang paling atas yaitu 0 meter di atas permukaan laut. Ini zona pasang surut air laut. Zona yang kedua adalah zona neritis. Zona neritis ini 0 sampai 200 meter di atas di bawah permukaan laut. Zona ini ditemukan banyak ikan karena di sini masih hangat, masih terdapat banyak sinar matahari yang tembus, banyak plankton juga. Zona yang berikutnya, zona batial, yaitu dari 200 sampai 2000 meter dpl, 200 sampai 2500 mdpl. Di sini tidak banyak lagi organisme laut yang dapat hidup. Zona yang berikutnya ada zona abisal 2000 sampai 6000 meter dpl. Di zona ini suhu sangat dingin dan sangat gelap sehingga tidak banyak tumbuhan yang dapat hidup, kecuali hewan-hewan yang memang memiliki cahayanya, dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Yang terakhir, lebih dari 6000 meter di bawah permukaan laut ini adalah palung. Sehingga dapat kita temukan jawabannya 200 sampai 2000 meter dpl itu adalah C, zona batial. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6 ini adalah soal ujian nasional tahun 2018. Proses yang terjadi pada huruf S seperti yang digambar siklus hidrologi adalah A. Evaporasi dari air laut dan sungai, B. Evapotranspirasi dari vegetasi, C. Evaporasi dari vegetasi, D. Penguapan air dari vegetasi, atau E. Transpirasi dari pohon. Kita lihat gambarnya di sini anak-anak, di mana huruf S, ya di sini ya, ini adalah permukaan yang paling rendah. Kita lihat di sini masuk ke dalam siklus hidrologi atau siklus air, ya. Jadi dimulai dari penguapan itu bisa dari air laut, air sungai, danau, yang dinamakan dengan istilahnya evaporasi. Kemudian dari evaporasi, selain evaporasi ada evapotranspirasi dan transpirasi. Kalau transpirasi ini penguapan dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan evapotranspirasi itu adalah dari air yang berada di tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari evaporasi, evapotranspirasi dan transpirasi ini akan menjadi awan. Awan kemudian akan dibawa oleh angin ke tempat yang berbeda, kemudian turunlah hujan atau dinamakan dengan presipitasi. Pada saat air turun, air ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi bisa ke sungai, bisa ke danau, dan bisa ke laut kembali. Ini dinamakan dengan runoff. Ada beberapa air juga yang akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Ini namanya infiltrasi. Sedangkan kita lihat tadi S itu merupakan permukaan yang paling rendah, ya. Jadi bisa kita analisis itu adalah permukaan air laut. Air laut itu mengalami evaporasi. Jadi jawabannya adalah A, evaporasi dari air laut. Soal nomor 7 tahun 2018. Ciri iklim, musim kemaraunya panjang, suhu udara panas, vegetasi sabana. Jenis aktivitas penduduk yang paling cocok di wilayah sesuai ciri tersebut adalah A. Peternakan hewan besar, B. Pertanian padi, C. Perkebunan karet, D. Perikanan darat, atau E. Perdagangan. Kita lihat di sini musim kemarau panjang, suhu, dan sabana. Kalau dilihat dari jenis biomanya ini ada 7 bioma. Sabana itu ini anak-anak, ada sabana, ada stepa. Keduanya ini adalah padang rumput. Apa bedanya? Sabana ini adalah padang rumput yang masih diselingi oleh pepohonan. Aktivitas yang cocok itu adalah karena rumput adalah makanan dari hewan ternak, jadi yang cocok adalah peternakan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Ini adalah soal ujian nasional tahun 2017. Pemanasan matahari yang tinggi sehingga uap air naik secara vertikal di daerah tropis hingga menyebabkan hujan. Jenis hujan yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Hujan frontal, B. Hujan zenital, C. Hujan orografis, D. Hujan muson, atau E. Hujan musim dingin.
Oke, jenis-jenis hujan antara lain ada 4 anak-anak. Ada hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi akibat pertemuan dua masa udara panas dan dingin. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi akibat uap air naik secara vertikal. Hujan orografis ini adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Jadi jawabannya adalah B, hujan zenital. Oke, kita lanjutkan. Di sini terdapat latihan soal esai. Soal esai ini untuk mengukur temperatur udara. Diketahui bila di Bekasi suhunya 26 derajat, ketinggiannya adalah 100 meter dpl, maka suhu di Bandung dengan ketinggian 720 meter di atas permukaan laut adalah, kita cari dulu, di sini diketahuinya adalah T0 adalah 26 derajat, H itu adalah ketinggian, yang kita hitung adalah selisih ketinggian antara yang diketahui dengan yang dicari. Jadi yang dicari adalah 720, yang diketahui adalah 100, kita selisihkan hasilnya 620. Yang ditanyakan adalah Tx atau suhu yang ada di wilayah 720. Rumusnya T0 dikurang 0,6 dikali H per 100. T0-nya adalah 26 derajat Celcius dikurang 0,6 dikali 620 per 100. Kita bagi dulu 620 dibagi 100, hasilnya 6,2. Kemudian dikali 0,6, hasilnya adalah 3,72 derajat. Kemudian kita kurangkan 26 derajat Celcius dikurang 3,72 derajat, hasilnya adalah 22 derajat tadi anak-anak ya. Baik, 22,28 derajat Celcius. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Bila terjadi bulan basahnya adalah 7 dan bulan keringnya adalah 5, menurut klasifikasi iklim Smith-Ferguson termasuk ke dalam iklim apakah itu? Oke, Smith-Ferguson merupakan jenis iklim yang membagi berdasarkan bulan kering dan bulan basah. Rumusnya adalah Q sama dengan BK per BB dikali 100%. BB itu adalah bulan basah 7, BK itu adalah bulan kering 5. Kita bagi 5 per 7 dikali 100, hasilnya adalah 71,42%. Kemudian kita kelompokkan ke dalam tabel iklim Smith-Ferguson. Jadi 71,42% ini terdapat di antara 60 sampai 100%. Tipe iklimnya adalah D, yaitu sedang. Baik anak-anak, bila ada yang masih ingin ditanyakan atau kalian punya pertanyaan bisa dihubungi di 0711 3822. Baik, sepertinya waktu kita sampai di sini, jadi materi untuk pelajaran geografi sudah selesai. Sampai ketemu lagi di Selasa depan. Jadi di kelas online setiap hari Selasa itu untuk materi SMA dan setiap hari Kamis untuk materi SMK. Tetap jaga kesehatan anak-anak, semangat belajar di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.